sahabat setia Kompas, jumpa lagi dengan saya Ovi Natalia tentunya dalam program liputan khusus Kemerdekaan Indonesia. Pada episode kali ini saya akan kembali menemani Anda tentunya dalam menyaksikan perjalanan inspirasi kemerdekaan dari berbagai penjuru negeri. Provinsi pertama yang akan kita kunjungi kali ini adalah Provinsi Banten. Provinsi ini adalah provinsi yang menjadi tempat asal suku Baduy. Masyarakat Baduy dikenal dengan keunikan mereka dalam mempertahankan adat dan tradisi budaya. Sejak beberapa tahun silam, kearifan lokal, budaya, serta adat suku Baduy ini berhasil menarik perhatian banyak orang untuk berkunjung ke desa mereka. Budaya mereka sangatlah tradisional dan dekat dengan alam. Bahkan, suku Baduy Dalam memiliki pantangan untuk menggunakan listrik dan alat-alat elektronik. Hingga saat ini masyarakat Baduy memilih untuk tidak menggunakan alas kaki dan alat transportasi apapun ketika berpergian. Mereka juga memegang kepercayaan untuk tidak bepergian selama lebih dari 7 hari untuk keluar dari Baduy. Karena kedekatannya dengan alam, masyarakat Baduy menjunjung tinggi kehidupan yang didukung oleh alam. Mereka memenuhi segala kebutuhan hidup mereka dengan mengolah apapun yang alam tawarkan. Baik sandang, pangan, maupun papan, bisa dengan sangat mudah masyarakat Baduy dapatkan dari alam. Mereka memiliki berbagai keterampilan yang tepat untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka di alam liar. Sebagai balasan atas besarnya berkah yang alam berikan kepada mereka, masyarakat Baduy pun memiliki prinsip yang tegas dalam menjaga kelestarian alam. Dengan banyaknya wisatawan yang tertarik untuk melihat secara langsung kehidupan masyarakat Baduy adalah suatu ancaman bagi kelestarian lingkungan. Namun, di sisi lain keunikan Baduy ini adalah suatu potensi pariwisata yang sangat besar nilainya. Alhasil, jalan tengah yang dilakukan adalah menjadikan desa Baduy Luar sebagai tujuan wisata. Pasalnya, suku Baduy Luar memang lebih terbiasa dan lebih terbuka pada masyarakat luas. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat Baduy dalam memenuhi hak mereka untuk melestarikan adat serta lingkungan pun dapat tetap terpenuhi. Hanya dengan terpenuhinya hak-hak tersebutlah kemerdekaan sejati bisa masyarakat Baduy rasakan. Provinsi selanjutnya yang akan kita sambangi adalah Sumatera Selatan. Provinsi ini terkenal dengan batu baranya. Namun, walaupun berada di sekitar eksplorasi tambang batu bara Muara Enim, selama bertahun-tahun Desa Cahaya Alam justru tidak menikmati aliran listrik. Akses menuju desa ini masih berupa jalan tanah dan berbatu, sehingga penduduk setempat pun harus bersusah payah untuk masuk ke kawasan perkebunan dan rumah mereka. Kawasan desa yang memang cukup terpencil ini pun turut menyebabkan belum semua masyarakatnya mampu menikmati aliran listrik dari negara. Untungnya pada tahun 1993 sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dibangun di desa tersebut. Sekarang walaupun listrik dari PLN sudah hadir, warga tidak perlu ambil pusing ketika pemadaman listrik terjadi. Cukup dengan menyalakan PLTMH, listrik pun dapat kembali menerangi rumah-rumah di desa Cahaya Alam tersebut. Selain PLTMH, yang juga menarik dari desa ini adalah komoditas kopinya yang mampu menembus pasar dunia. Kopi tersebut dikenal dengan nama Kopi Semendo, yang sudah siap memasuki deretan kopi unggul Nusantara. Hamparan perkebunan kopi yang ada di daerah ini memang merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk desa Cahaya Alam. Sebelumnya, kebanyakan petani di sana hanya menanam kopi robusta yang harga jualnya lebih rendah dari kopi arabica. Selain itu, cara bercocok tanam dan menjual kopi yang dilakukan oleh para petani ini juga belum tersistem dengan baik. Alhasil, meski memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, para petani belum dapat mencicipi keuntungannya secara optimal. Setelah mendapatkan pelatihan terkait penanaman kopi arabica, barulah para petani Cahaya Alam ini mampu menikmati keuntungan dari jerih payah mereka. Tentu saja, hal ini adalah sebongkah kecil kemerdekaan yang bisa mereka rasakan oleh penduduk desa Cahaya Alam dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera.
Sekarang kita akan mengunjungi bagian paling timur di Indonesia, yaitu Papua. Dari beberapa masalah yang menghambat pertumbuhan Provinsi Papua, masalah kependudukan adalah salah satu permasalahan mendasar yang harus Papua hadapi. Menjelang pemilu tahun 2019 lalu terdata sebanyak 2 juta pemilih atau 45,59% dari total penduduk Provinsi Papua yang belum terjangkau proses perekaman KTP elektronik. Tidak hanya itu, persentase anak berusia di bawah 18 tahun yang memiliki akta kelahiran bahkan belum mencapai angka 50%. Isu kependudukan di Papua ini cukup sensitif mengingat adanya pembedaan status kependudukan antara orang asli Papua atau OAP dengan non-OAP atau pendatang. Salah satu penyebab adanya masalah kependudukan ini adalah kurangnya pendataan profil masyarakat kampung yang valid dan juga komprehensif. Alhasil, pelayanan publik bagi masyarakat tidak berjalan optimal dan memberatkan masyarakat. Untungnya, di awal tahun ini uji coba aplikasi Sio Papua sudah mulai dilakukan di Kabupaten Jayapura. Pada dasarnya, Sio Papua adalah sistem database elektronik data kependudukan, sosial, dan ekonomi setiap penduduk dalam satu kampung. Pengembangan aplikasi ini sudah dimulai sejak tahun 2018 dan persiapan programnya telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Tahap persiapan yang dilakukan dengan menyiapkan kader kampung untuk melakukan pendataan serta penginputan data aplikasi Sio Papua. Kader yang dipilih adalah anak-anak muda yang kemudian diberi bimbingan oleh pihak Kompak Landasan. Kehadiran Sio Papua tentunya telah membantu pemerintah daerah setempat dalam menentukan kebijakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, masyarakat Papua pun dapat merasakan kemerdekaan untuk hidup bermasyarakat dan berkependudukan secara tertata. Masih dari sisi timur Indonesia, kita bergeser di provinsi sebelahnya, ada Provinsi Papua Barat. Masyarakat Papua Barat khususnya Kabupaten Maibrat terbiasa hidup dari hasil pertanian lokal. Hasil pertanian tersebut antara lain adalah umbi-umbian seperti keladi, petatas, kasbi, dan labu. Berbagai jenis umbi-umbian tersebut bisa menghidupi masyarakat Maibrat berkat tanah mereka yang sangat subur. Namun sejak pembagian raskin dilakukan, perilaku konsumsi masyarakat pun berubah. Umbi-umbian tidak lagi menjadi primadona pangan Papua Barat. Pendorong utama terjadinya perubahan perilaku ini adalah faktor ekonomi. Harga beras memang lebih murah per kilonya daripada setumpuk umbi-umbian. Namun, perubahan pola konsumsi inilah yang justru memiliki dampak negatif terhadap berbagai macam hal. Pertama, permintaan beras yang semakin bertambah membuat banyak petani Papua Barat beralih dari ladang umbi-umbian ke sawah. Sayangnya, hal tersebut tidak membuat masyarakat Papua Barat semakin sejahtera. Pasalnya, sistem pengairan sawah yang ada di sana tidak dibangun untuk memaksimalkan pembukaan lahan sawah. Alhasil, kebanyakan kebutuhan beras didatangkan dari luar daerah. Tentu saja, hal ini bukanlah hal yang menguntungkan bagi perekonomian warga Papua Barat. Perubahan pola konsumsi tersebut juga berpengaruh pada angka ketahanan pangan provinsi. Dari nilai keseluruhan sebesar 100 poin pada tahun 2018 lalu, Kabupaten Maibrat hanya mendapatkan skor sebesar 32,55 saja. Ironis sekali dengan mengingat sebesar apa potensi alam yang dimiliki oleh Maibrat. Melihat hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Maibrat pun mendorong kembali pengembangan umbi-umbian di berbagai daerah di Maibrat. Pandemi COVID-19 pun juga turut mendukung kembali digencarkannya penanaman umbi-umbi di Papua Barat. Sebagai tanggapan dari mewabahnya pandemi tersebut, pihak pemerintah pun membatasi mobilitas orang dan barang. Hal ini menyebabkan pasokan beras dan makanan instan pun dari luar menjadi tersendat. Bersamaan dengan itu, pemerintah pun menghimbau kembali untuk warga menanam dan mengkonsumsi kembali umbi-umbian. Harapannya dengan bangkit kembali umbi-umbian sebagai pangan utama, kesejahteraan bisa kembali meliputi warga Maibrat dan Papua Barat. Untuk menutup episode kali ini, kita akan mengunjungi Provinsi Bengkulu. Provinsi ini sempat menjadi tempat diasingkannya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno.
Selama tahun 1938 sampai dengan 1942, Bung Karno diasingkan bersama dengan istrinya pada saat itu yaitu Inggit Garnasih serta anak angkat mereka Ratna Juwami. Walaupun diasingkan, Bung Karno masih tetap melakukan berbagai macam aktivitas di Bengkulu. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain adalah aktivitas politik, kesenian, serta keorganisasian. Beliau melakukan beragam aktivitas tersebut untuk menarik perhatian dan membangkitkan semangat masyarakat tentunya dalam melawan penjajahan. Salah satu cara yang dilakukan ketika itu adalah membuat sebuah grup pertunjukan bernama Monte Carlo. Melalui grup inilah Bung Karno menyebarkan nilai-nilai sosial dan nasionalisme kepada masyarakat sekitar. Kostum pertunjukan Monte Carlo ini pun juga masih bisa kita lihat di rumah pengasingan Bung Karno yang ada di Bengkulu. Berbagai macam peninggalan Bung Karno lainnya ketika menjalankan aktivitas di Bengkulu juga dapat dilihat di rumah ini. Selain itu, Bengkulu juga adalah rumah bagi Ibu Fatmawati, ibu negara pertama kita. Rumah Ibu Fatmawati berjarak tidak jauh dari rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Di rumah yang juga sudah dijadikan sebagai aset negara ini, pengunjung dapat melihat berbagai macam potret Ibu Fatmawati dan Bung Karno. Berikut juga dengan pakaian serta mesin jahit yang beliau gunakan untuk menjahit sang saka merah putih. Sebagai tokoh utama yang membawa Indonesia ke tangan kemerdekaan, sejarah mengenai Bung Karno ini tentunya harus kita lestarikan. Harapannya dengan menelusuri kembali jejak perjuangan Bung Karno, kita bisa terinspirasi untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang tentunya bisa memerdekakan kita dari segala jerat yang membelenggu. Demikian inspirasi kemerdekaan yang bisa kita ambil dari Provinsi Banten, Sumatera Selatan, Papua, Papua Barat, dan Bengkulu. Semoga kisah-kisah tadi dapat terus memupuk semangat kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia. Saya, Ovi Natalia, pamit undur diri. Salam kemerdekaan.